atau kolwat itu kan sejatinya duduk ya. Tapi sejatinya hanya badannya yang didudukkan atau pikiran dan hati yang didudukkan. Sejatinya loh ya. Secara syariatnya yang didudukkan dirinya duduk. Jasmani ini secara syariat. Namun sejatinya pikiran ini loh yang didudukkan hakikatnya. Hati ini loh yang didudukkan. Maka Kang Mas nuwun sewu ya. Memang banyak kolbik, kahfi, afa dan seterusnya itu secara toriko. Tapi kalau menurut saya ini yang saya lakukan ini nanti pribadi masing-masing karena setiap orang itu rasanya beda-beda. 3 jari di bawah tetek ini saudara. 3 jari di bawah tetek ini yang diolah. Menurut Kang Mas tadi rasa pangrasa tadi, jadi intinya siapa yang melatih rasa pangrasa maka ia akan terasa rosing rasa atau ujungnya rasa. Jadi rasa itu kalau dilatih nanti mentok sampai mentoknya rasa. Lah mentoknya rasa itu merasakan hadirnya Tuhan atau merasakan kasukman ketuhanan, sadar menyadari. Kalau dilatih kaitannya yang tadi proses tapi nanti ada hidayahnya setelah dibuka, namun butuh proses dilatih rasa pangrasanya sampai semua rasa enggak ada. Adanya kita sama Gusti Allah. Itu mueneng ngene iki. Pikir aku sampai 3 tahun niku mau. Ya Allah kalau stres, ya Allah bingung. Sampai diri kita hilang. Diri kita hilang. Yang ada seakan-akan kita sama Gusti Allah melek sajroning peteng. Di dalam kegelapan enggak ada siapapun, adanya kita sama Gusti Allah. Nah, ini ilmu nyata, tidak boleh katanya, harus praktek gitu. Jadi tempatnya Kang Mas yang awal ya, yang bisa dirasakan di bawah tetek 3 jari. Ini nyambung ke Gusti Allah. Nah, Gusti Allah itu ini. Jadi Gusti Allah itu yang dikatakan Kang Mas tadi surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Tapi bukan di sini. Ya Allah, kau melihatku, kau mendengarku. Tambah lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Al-Hadid ayat 4. Sudah bersama kita. Namun ingat, manunggaling kawan Gusti itu manunggal dengan Gusti bersama kita, namun cedak ora senggolan. Aduh ora wangenan, enggak bisa dijangkau, enggak bisa diangan. Kenapa? Karena laisa kami sendiri sayun, tak satu pun yang menyerupai. Tidak bisa karena tanpa dengan yang ngopo, enggak bisa dibikin, enggak bisa dibikin, enggak bisa diangan. Kok sudah manunggal? Bener, sebelum ada kita. Gusti Allah udah di sini duluan. Sebelum alam ada. Al-awal. Ini Gusti Allah itu ada di sini. Kemudian Gusti Allah memanifestasikan alam. Setelah itu kita yang terakhir ketiga. Gusti Allah alam kita manunggal bersatu. Kita ini sudah bersama Gusti Allah. Namun cedak ora singgolan. Namun menyatu tapi tidak satu. Kenapa? Gusti Allah suci, kita kotor. Antara suci dan kotor tidak mungkin satu. Seperti ini, gula, kopi, air menyatu. Tapi kopinya sendiri, gulanya sendiri, airnya sendiri. Nah, itulah kita sama Gusti Allah. Gusti Allah udah bersama kita. Al-Hadid ayat 4. Jawa nih manunggalnya kalau Gusti. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi permasalahannya itu 2. 3 permasalahannya. Kita ini belum sadar menyadari bahwa Gusti Allah udah deket. Fa inama tuwalu fasama wajhi Allah, di mana aku memandang nih. Di situ wajah Allah. Ya Allah kau melihatku. Ya Allah kau melihatku. Ya Allah kau melihatku. Ya Allah kau melihatku. Semuanya Gusti Allah. Itu yang disebut ihsan. Allah innahu bikulli syai'in muhit. Gusti Allah udah meliputi sesuatu. Gusti Allah itu udah bersama angin, bersama udara. Namun udara, angin bukan Gusti Allah. Gusti Allah udah bersama kita bukan Gusti Allah. Gusti Allah bersama bumi bukan Gusti Allah. Gusti Allah bersama matahari, rembulan, binatang, tumbuhan, seluruhnya. Gusti Allah bersamanya. Mana dalilnya? Al-Husilat 54. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Udah meliputi sesuatu. Mana dalilnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sudah bersama kamu dimanapun kamu berada. Tinggal kita sadar menyadari yang tadi dikatakan dari sana tadi. Kalau kita nggak sadar menyadari, sampai jembleng nggak bakalan merasakan nek Gusti Allah udah cedak. Piye ben sadar? Piye ben menyadari? Koreksi diri, introspeksi diri kuncinya. Koreksi diri, introspeksi diri, kenal diri. Saya ini hidup untuk apa? Dulu saya dari mana? Sekarang ini hidup untuk apa? Makan untuk hidup untuk apa? Makan untuk hidup untuk apa kan gitu? Ada orang bilang makan untuk hidup untuk makan. Enggak begitu. Kalau itu mah yang kakinya 4. Makan untuk hidup, iya. Hidup bukan untuk makan, untuk melayani sesama manusia.
dan untuk menemukan yang ini. Nah, makanya PR kita itu harus ketemu di dunia. Al-Isra 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil ardi a'ma wa aduru sabila. Barang siapa tertutup mata hatinya di dunia ini, di akhirat pun akan lebih tertutup mata hatinya, tersesat jauh dari jalan kebenaran. Makanya kenal Allah ya saat ini, detik ini kenal Gusti Allah. Hati kita ini yang di dalam antara Nur Muhammad, Nur Ilahi, Nur Insan ini udah menyatu. Kalau udah menyatu di dunia, nanti di akhirat sudah menyatu langsung kembali ke Allah. Kalau di dunia belum menyatu, Nur Muhammad, Nur Ilahi kembali ke Allah, kita jiwanya masih mencari karena di dunia nggak kenal Allah. Jadi kenal semua sih, nanti dibedah sama Gus Iko. Alam kubur ya di dunia, akhirat di dunia, Siratul Mustaqim di dunia, semua di dunia dulu. Al-Hud ayat 106 sampai 108. Jadi sejatinya, tapi saya nggak berani ngomong surga sejatinya. Surga dunia dulu temukan. Kalau berani, nggak berani nanti jangan sampai rusak syariat. Jangan. Ya nanti gimana Gusti Allah aja di alam sana di akhirat. Namun temukan surga dunia, temukan ihdinas siratal mustaqim dunia, temukan akhir di dunia. Nah itu dulu, sementara dulu nanti habis ini dilanjut Siratal Mustaqim itu ya syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Siratal Mustaqim. Ya makanya siapa di hatinya seorang hamba pengen ketemu aku, dijawab surat Kafi 110. Pasti hari waktu yang aku tentukan, aku pasti menemui kamu. Nah kalau pengen ketemu ya sekarang rusakan sangkarmu, jasmanimu, mati yo pasti ketemu. Bukan mati jasmaninya, bukan. Makanya kalau jasad pasti tidur, tapi lek rohani nggak pernah tidur Pak. Coba sampean dawamkan zikir la ilaha, sampean merem hati sampean tetap nyambung. Sing mantuk-mantuk pun praktek. Nek sing dari praktek mboten saged mantuk-mantuk, Pak. Pripun Pak Iwan? Saged diketerima mboten? Gimana? Kalau saya kan masih Awam. mualaf ya, jadi iya, istilahnya ya ngeraba-raba lah. Nah, ini secara wasilu nih Kiai Mukhlasun Rosid nih buka. Jadi dari pemaparan Bapak-bapak tadi kan syariat, Thariqah, hakikat, ma'rifat. Selama jadi seusia saya 50 tahun ini kan istilahnya apa namanya? Senam lah ya istilahnya, senam di musola itu kan kadang nggak pernah mencari. baru Allah apa udah ingat tagihan. Iya, dengan sendal ya. Jujur nih bisa. Bener, Ini rasa. Umumnya ngoten, Pak. Umumnya ngoten. Akan bisa kusuk. Iya. Sholat. Makanya waktu itu ya berhenti dulu tuh berapa puluh tahun tuh ya. Enggak gitu. Sampai ketemu Kang Agus jadi saya sering ngobrol sama Kang Agus, kan kayaknya sih ini bagaimana kalau pengajarannya dibalik. Maksudnya nggak usah syariat dulu lah, kenal dulu lah. Soalnya kalau nggak kenal, saya puluhan tahun sholat juga nggak ngasain ngerasain apa-apa gitu. Nah terus saya pengen tahu pendapat bapak-bapak, barangkali saya kan sekarang ngasih pendapat ke anak itu nggak sholat dulu nih di rumah itu. Saya kenalin dulu Pak Uwe itu yang masih kecil-kecil itu. Karena yang saya rasain dulu, kalau nggak kenal sholat itu kayaknya Hambar. hambar gitu ya. Jangan-jangan nih harus dikenalin dulu. Nah, betul. Nah, kadang-kadang saya juga suka mikir dalam kehidupan sehari-hari itu, ini kayaknya gara-gara Allah nih. Saya minta hidup gitu kan. Akhirnya bersujud nih. Iya. Tapi itu proses, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Saya juga sering kalau ngomong ke Allah, "Kang, ini kayaknya Allah nyusahin saya nih kayak gitu kan." Betul mau salah. Ya maksudnya mohon maaf barangkali ya namanya ilmu alam kan gitu ya. Saya sering ngobrol ke Allah bagaimana seandainya pengajaran kita ini dibalik dikenalkan dulu Allahnya, baru turun. Misalnya selama ini kan oh ini satu dulu nih syariat, terus mereka bagaimana kalau ma'rifat dulu,
setelah marifat ternyata yang saya rasain itu sholat itu ngerti ya, saya mau ketemu yang Sesungguhnya ya sholat. itu, jadi Ya. semangat gitu kan, kadang-kadang walaupun seminggu sekali ya gitu ya. Kalau doang main kagus, sampai sholat nih, udah sholat. Nah maksudnya satu pertanyaan itu, bagaimana kalau di Bali, apa resikonya kalau di Bali pengajarannya. Yang kedua, saya sering nanya juga tuh, agama itu apa sih? Nah, betul, Agama itu betul. apa sih? Itu harus Nah. ditanyakan biar Itu tadi tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan itu nanti. Soalnya di SD saya diajarin agama itu banyak, agama banyak ya. Allah satu ngapain agamanya banyak kan gitu ya. Kenapa Allah ciptakan agama? Ya, gitu ya. Nah, Berarti terus tujuannya kemana agama itu? saya puting sendiri makanya. Nah. Terus yang kedua, yang ketiga, kok kitabnya banyak, Allahnya satu, kitabnya banyak, apa nggak bikin pusing? Bener itu, Ya. harus. Ya, mohon- Pendapat sama tuh bener. Mohon maaf ini namanya juga Oke. Arab ya. Mohon di lah supaya saya lebih Wow, apa kan namanya, pun- lebih persegi lah ya, bukan bulat. Kalau bulat kan bisa gunung. Dikerucutkan lah, langsung aja kan. Makanya tadi kan udah dibahas semua Pak. Sama guru-guru, mursyid syariat bahasa. Tapi mursyid sejati, guru sejati sih Pak. Siapa? Ya harus mengenal Allah dulu Pak. Awaluddin marifatullah. Akhirnya ketemu jiwa yang tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada gelisah. Kenapa kita sering sholat, masih gelisah, masih sering takut? Nah gimana caranya? Ya harus sholatnya khusyuk. Khusyuknya harus apa? Ini wajah itu wajah ya. Hadapkan wajah lumpuh dengan wajahnya Allah. Rasakan hadirnya Allah. Temeriku Pak, dudukkan. Nah sekarang wasilah, zikir Pak. Kuncinya sambil jalankan dulu. Nah secara syariat tanya kepada saudara-saudara pun paham sekarang kan. Udah paham semua. Agama apapun tujuannya tetap ke akad Kak, ke Allah Pak. Nggak ada agama apapun nggak ada tujuannya ke Allah. Cuma secara ilmunya kan diputer-puter toh Pak. Nggak mau langsung Pak. Ya kan? Makanya ada petunjuk, ada kitab ini, ada hujah ini. Padahal hujah sesungguhnya di sampean sendiri. Makanya kalau nggak dikasih petunjuk, nggak dikehendaki Allah, sampean tidak akan bisa menerima ilmu ini Pak. Gus, hujah itu apa gitu, nanti dia bingung nanti hujah itu apa. Hujah itu apa itu. Tahu hujah Pak? Makanya Hujah itu petunjuk. Nah kalau Islam petunjuknya ya Al-Quran. Hujah yang paling tertinggi Al-Quran. Nomor 2 hadis. Hadis itu kan hasil kisahnya spiritual manusia. Kenapa? Hadis yang parawinya soket kepada siapa? Imam Bukhari Muslim. Sedangkan Imam Bukhari Muslim itu dari Uzbekistan, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Kenapa hujahnya parawinya itu soket? Diakui oleh mazhab Islam seluruh dunia. Seorang buta. Siapa yang menemukan makamnya Imam Bukhari Muslim? Bapak Soekarno. Saat mau berkunjung di Soviet dulu tahun 60. Seorang buta. Berarti dia hadisnya diakui seluruh dunia, hasil apa Pak? Manunggali Gusti, mengenal Allahnya, akhirnya dikasih petunjuk itu. Makanya kalau orang sholat kenapa nunjuk ya Pak? Minta apa ini? Pasti lain. Ada yang diputar-putar, ada yang minta petunjuk, hidayah. Makanya dulu sampai hidayahnya ke makhluk, sekarang dikasih Allah hidayahnya untuk mencari Tuhan sampean sendiri. Kalau sekarang sampean mu'alaf berarti kan Tuhan sampean Allah. Kalau dulu dari agama Allah. Saya ya belum jelas kan. Belum jelas. Terus kenapa dari Iya. awalnya orang tua pada kemana? Ya begitu. Jadi Islam turunan. Aisyah. Bukan berdasarkan Hidayah. nyari ya. Pagi ya. Berarti kita yang masuk Islam ini yang nyuruh siapa? Pasti Allah Pak. Makanya kalau nggak dikendaki dikasih petunjuk, sampai nggak akan mencari Allah.
situasi lain, coba jalankan dikit untuk biar usul liko tepanggil Allah. Kira yang mana yang tadi la ilaha illa ana surat At-Taubah ayat 12. Mungkin minta disambung kali Mas Pajar saya. Tapi paling rasa jangan dijaharkan. Langsung Jangan dicap. Harus dibayar dulu kalau bisa. disambungkan roh tadi yang putus selain Allah, sekarang ke Allah. Padahal yang bayar sesungguhnya siapa? Ya Allah. Allah itu sendiri. Manusia nggak bisa bayar apa? Kita ini cuma apa? Angin ini Pak. Angin ini kalau nggak digerakkan sama Allah, keluar huruf nggak? Enggak pulang. Bayat itu apa gitu, bingung nanti dia bayat itu apa gitu. Nah itu tadi menyambungkan tali roh yang tadi putus selain Allah. Saat kecil itu kan kita condongnya ke Allah Pak. Tapi setelah akil balik, kepentingan dunia yang kita akhirnya sama Allahnya jauh. Makanya rohani disambungkan kembali. Biar Yang connect. tadi putus disambungkan lagi kepada Allah. Biar cinta. Biar menjadi kekasih Allah. Pun sampai jadi kekasih Allah pasti selamat dunia akhirat. Itu yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya yang dibawa pulang itu nanti apa Pak? Sampai lahir suci, harus kembali suci dulu. Kalau belum disucikan, moal Pak, sampai bisa menghadap Allah. Mau di dunia ini kita buta sama Allah, gimana nanti pulang? Yang nuntun buta, yang dituntun buta, kira-kira nyampe nggak? Saya buta sama Allah, nuntun sampean. Lembut percaya sampai praktek saat ini. Sampai pulang ke rumah, tutup matanya. Saya tuntun, kira-kira bisa nyampe nggak? Tapi 1000 orang buta dituntun tidak buta, pasti nyampe. Makanya carilah guru akhirat. Jangan lihat casingnya. Orang sekarang terkecoh dengan casingnya. Pakaiannya putih, dalamnya kotor Pak. Tapi sebaliknya, jasadnya kotor. Hati-hati Pak, kalau dalamnya cuma ada akad. Nah, makanya wali yang tahu, wali itu sendiri. Sampai kan wali kan? Wali murid, wali nikah. Nah kenapa orang nikah dibajai orang jadi sah? Syariat sah, hakikatnya sah nggak? Belum tentu. Itu jawaban saya. Ya, biar tentu gimana itu Itu Pak. Makanya 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki semua setuju dengan syariat thariqah hakikat ma'rifat. Makanya Rasulullah dawuh nanti di negeri Am, ya negeri Sama, benderanya merah putih. Nanti yang menyampaikan, yang meneruskan tongkat komando saya. Makanya dimulai Tauhid tentang bermarifat di Indonesia yang dimerdekakan. Makanya kemarin ulama dunia mengumpulkan 200 orang bermarifat Indonesia Gus Muklason perwakilannya Pak. Dikumpulkan untuk doa di tanahnya Nabi, tanah yang suci Palestina. Siapa? Nabi Ibrahim, Rasulullah, semua dari situ. Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya ada 40 wali abdal yang diperintahkan ke Indonesia. 9 wali itu yang punya karomah kasab, termasuk Jumatil Kubro sama Syekh Subakir, salah satunya. Untuk mengislamkan raja-raja Jawa, diperintahkan langsung Raja Baghdad, Sinten Harun Ar-Rasyid. Tapi Harun Ar-Rasyid kalahnya sama Syekh Sinten Pak, si tukang banyol, Abu Nawas. Nah, makanya kenapa Bapak Musa berguru sama Nabi Khidir tidak lolos, tidak sanggup Pak, karena syariat dengan hakikat. Makanya syariat dengan hakikat itu benturan Pak. Kenapa terjadi benturan? Ya karena nafsu dengan akal yang dibawa. kalau marifat kan hati ya. Ya, Kalau akhirat tadi akal. akal benar.
Berarti apakah syariat itu tidak terlalu penting apa gimana? Ya penting, itu dasar Pak. Dasar ini. Tapi maksudnya suruh naik. Naik. Jangan sampai di syariat. Ya syariat thariqah hakikat makrifat. Ngaku pinter kalau udah pinter kan berhenti. Gampangannya kalau udah sekolah SD selesai naik lagi sampai notos mentok sampai profesor. Makanya makhluk manusia seluruh dunia untuk ketemu Allah cuma 0,01. Banyak kan ketemu makhluk. Al-Quran makhluk apa kolik? Makhluk. Surga makhluk apa kolik? Makhluk. Allah sama kolik tinggian mana? Kolik, sang pencipta. Allah itu kan nama. Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Maha Pengasih dan Penyayang. Berarti yang memberi hidayah itu Allah ya? Allah Pak. Nggak bisa manusia itu ngasih hidayah Pak. Cuma ini toa Pak, radio rusak. Radio rusak. Tapi Allah bukan nama. Bukan nama. Nah itu harus dipahami. Mau diomong kayak apa aja kalau akal nafsunya masih ada di polanya, Sulit untuk ya menerima. bantah aja yang kayak Makanya ngaji hakikat harus pakai arti rasa ketemu. Nanti sholatnya pasti khusyuk. Sholatnya pasti ketemu Allah. ibarat kenapa itu sendal kok udah dibawa ke rumah nyampe masjid atau nyampe musola harus ditinggal di depan. Biar Nggak dibawa dimasukin. masuk. Nah, mau ketemu ya taruhlah urusan duniamu itu di rumah Ya. dan yang berbawa masuk. Niku teori nih, tapi praktek nol niku sing angel. Pikirannya sama dengan kajian ini mas. Kita teori pinter, bla 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 bla, praktek kasih sayangnya susah. Karena akunya, oh iki aku kok, karena aku ngene ora aku kok, aku Soalnya yang saya rasain itu sampai sekarang masih Hambar ya. seneng kalau ngeliat orang susah. SMS. Senang melihat orang susah. Iya, walaupun di mulut kasihan ya, padahal hati rasain bu. Maksudnya Berarti itu ada kadang- si penyakit apa? Penyakit hati. Penyakit hati. Iya. Ini sih Itu timbul tenggelam kadang. Bilang iya. Ngeri Pak. Tapi kalau sampean zikir pasti hilang. Hilang pasti hilang. kalau udah disadari Allah ada di diri kita ya Karena kalau lihat orang lain lebih maju, aduh, iya. Apa Itu nih sih jatuhnya kopi. kan gitu ya. Itu menduakan Pak. Itu yang dosa besar. Dosa besar. boleh itu yang prakteknya ya begitu. Karena yang pulang kita di hadapan Allah itu rohani. Kalau rohaninya nggak tahu alamat, nggak punya tujuan, nggak ada kunjungnya. Sampai udah depan pintu, apa tahu isi dalam pintu ini? Kalau kuncinya belum dibuka. Nah itulah sebut hati. Kuncinya di sini semua. Makanya kedua hati kalau ketemu Menteri Perhubungan hati-hati. Karena kedua hati itu dasar. Nah yang mau saya tanyakan itu seandainya nanti yang ketemu Allah itu hanya berapa persen dari sekian miliar jumlah manusia ya, salah nggak jika kalau saya berpendapat pribadi nih, Akal sama nafsu lah. ya gitu, wah, berarti Allah ini gagal ngasih hidayah kan gitu ya. Kenapa? Buktinya banyak yang Ya, tersesat. gagal itu karena apa? Ajajel itu tadi Pak. Karena saya kalau bikin Karena begitu. perannya aja sih. Perannya setan iblis itu yang menggoda di diri kita ini. rasanya sampai nggak tarik. Di akal sama nafsu. Akal Itu nafsu sesungguhnya punya Ajajil. setan iblis. Ketuanya Ajajil. Sama semua yang ada di sini nih perannya kalau Ajajil ya nggak ketemu Allahnya. Siapakah Ajajil? Tahu nggak Ajajil? Belum. Ajajil itu ketuanya malaikat, ahli kitabnya malaikat, penasihatnya malaikat, alimnya malaikat, solehnya malaikat. Makanya Ajajil itu sampean nalkinin orang baca ayat apapun Ajajil ngikutin kalau orang kesurupan. Al-Quran ini Allah. Malaikat paling pintar. Kita ini belum ada apa-apanya dengan Ajajil, makanya dikasih surat perintah.
untuk menggoda cucu Adam sampai akhir dunia, karena Al-Jajil tidak mau beriman kepada Adam, tapi dia tetap iman kepada Allah, Pak. Akhirnya Al-Jajil nanti ingkar, kenapa kamu mengikuti aku? Nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Di situ, Pak. Nah, antara akal dan nafsu ini, Pak, kalau kita setiap hari kita jalankan, jadi itu mau melihat orang. Itu sirik kopi, itu hilangkan. Itu untuk usul sama liko, penghalang, Pak. Makanya musyrik itu yang paling dosa besar itu menduakan Allah tentang rohani. Nek jasmani nggak salah, Pak. Semua orang ibadah, sholat apa pengen ke Allah, tapi Allah yang mana lah ini? Karena membedel ketok kita ini rahasia di dalam rahasia. Makanya Pak Ustadz tadi dawuh, apa dia ada tutupan rahasia? Semua ini kan megang rahasia, pengen dibuka. Nyambung nggak kira-kira? Sedikit. Ya, proses, Pak. Kan di sini guru-guru banyak, Pak. Tanya sama Pak Sogi. Ya intinya ngeten, Mas. Intinya ngeten. Bahasa Indonesia. Intinya begini. Kalau sampai sudah dibayat tadi ya, Sambungi. Pak itu sudah disambungkan. Begitu sudah disambungkan, berarti ada 4 perkara yang harus sampai kerjakan. Salah satunya tadi zikir, qulwat khusus. Intinya qulwat khusus itu jasmani sudah tidak berhubungan dengan kegiatan apapun. Jadi dunia sudah ditinggalkan. Sampai duduk di Mas Agus tadi bilang meditasi duduk. Nah, di sini untuk proses membersihkan hati. Karena golongan kiri nafsiyah dan amarah ini tidak pernah tidur. Nah, ini singgahnya aja di sini. Nafsiyah dan amarah setiap detik, setiap saat. Nah, bagaimana untuk memerangi yang dua ini? Golongan kanan harus dibangunkan. Mutmainah sama laumamah. Nah, ini harus dipahami. Ini sangat penting karena apa? Berhubungan dengan maktub sama khairul maktub. Maktub itu apa? Ibadah murni Dan tidak murni. Kalau murni. Contohnya sholat, ngaji, baca Quran, umroh, zakat, itu murni. Bagaimana yang tidak murni ini menjadi murni? Tadi yang Mas Agus bilang tentang al-ikhlas. Setiap aktivitas apapun kalau sampai tidak dikasih roh, sia-sia, tidak ada gunanya. Muspro kalau bahasa Jawa itu tidak ada gunanya. Bagaimana biar jadi murni? Lihat Allahnya. Surat Al-Ikhlas tadi. Kalau kita lihat Allahnya tidak makhluknya, iman kita sudah benar. Contohnya kepada Allah. Nah, ini ringkasan detailnya. Biar gamblang, biar mudah. Tapi ini harus dibayar dulu. Disambungkan. Kayak kabel ini kalau sudah disambungkan, dikonekkan, pasti ada penerangan. Ibaratnya itu membuka ainul basiro, mata batin sampai kebuka. Yang tadinya hijabnya tebel, nggak dibuka, buka dulu supaya normalitas masuk. Setelah masuk, biar cahayanya terang dengan zikir tadi, la ilaha illa anta, dengan suruh asal pakai rasa, tidak dijaharkan, tidak pakai jari, tidak pakai asal, tapi pakai rasul. Beliau sampaikan Tingkatan zikir yang paling tinggi bertauhid. Jadi sholat itu sebenarnya zikir. Di situ ringkasannya. Intinya di situ. Tauhid itu Tauhid itu mengisahkan, menunggalkan, selain Allah udah nggak ada. Sudah tidak ada. Puncak ketauhidan gitu. Makanya tauhid itu ada tauhid murni, Pak. Tauhid murni itu tauhid asma, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al itu baru murni. Puncaknya. Nah, itu dijatuhkan, ringkaskan, dijadikan akad tunggal, wahid, somat. Ya Allah juga. Allah juga. Nah, ini baru imannya sempurna di sini. Tapi bukan berarti meninggalkan, enggak. Syariat, thariqah, hakikat, marifat itu tetap nyambung. Jadi nanti memahami, ngerti. Nah, di situ Pak poinnya yang sangat penting di sini. Makanya punya apa zikir tauhid mentoknya ya la ilaha illallah itu. Nanti betul diproses kembalinya ke syariat ke Kembali sini lagi. ini.
Tapi rohaninya tetap condongnya ke Allah. Nah, di situ baru takwa. Wah, Nah, takwa sesungguhnya sampai sudah tahu ilmunya, kemudian diamalkan baru istiqomah. ilmu amal istiqomah. Bang, Punya ilmu nggak diamali nggak istiqomah. Berbobot. Ibaratnya buah itu ya ada buahnya sampai nanam itu. Kalau masih ikan, wali. Langsung. Dan ini ada kadarnya ilmu ini. Harus praktek. Kalau nggak praktek. Ada yang tanya, diselingin. Nah, dari tadi soalnya. Arti ini. Arti. Wis melepas keakuan. Wis gak ono makhluk gak ono lah. Ya. Kalau emang Gusti Allah simperan